Shalom, selamat malam saudara. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama dengan Dia. Menikmati kehadiran Tuhan bersama dengan Dia. Mari saat ini kita akan tenangkan diri sejenak di hadapan Dia. Saudara, bagaimana keadaan hatimu, pikiranmu, tubuhmu saat ini? Apakah saudara dalam keadaan yang tenang, rileks, sehingga bisa datang ke hadapan Tuhan dengan seluruh hidup, seluruh dirimu? Ataukah saat ini sedang ada pergumulan yang terjadi dalam hidupmu? Ada sesuatu yang membuatmu tidak bisa datang
bertemu dengan leluasa dengan Tuhan. Ada sesuatu yang menghalangi. Rindukah engkau untuk boleh mengalami waktu bersama dengan Dia? Jikalau engkau rindu, maukah engkau datang membawa seluruh dirimu? Bahkan seluruh dosamu, membawanya di hadapan Tuhan, menyerahkan ke dalam tangannya. Supaya di dalam waktu 1 jam ini tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi antara dirimu dan Tuhan. Kau bisa menikmati waktu, engkau bisa menikmati kasih-Nya. Kau bisa mendengar suaranya. Mari saat ini izinkan lagu Sejauh Timur dari Barat untuk boleh menolong dirimu dan diriku untuk bisa meminta pengampunan dari Dia. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih pengampunan Tuhan Betapa kepadamu, Tuhan. besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tuhan, Engkau tidak memandang hina hati kami yang hancur. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Karena itu kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu, Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan hanya pengampunan-Mu yang bisa memulihkan kami. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan sejauh timur dari barat, Tuhan Engkau membuang dosaku. Engkau tidak mengingat lagi pelanggaranku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan Tuhan, betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Betapa besar kasih
Pengampunan yang Kau beri Tuhan memulihkanku. Ampunan yang Kau beri pulihkanku. Saudara, mari kita tundukkan kepala sejenak. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Adakah engkau saat ini merasakan, mengalami bahwa engkau, Tuhan Yesus mengambil dosamu, menghapusnya, sehingga engkau tidak lagi perlu merasa malu, merasa takut untuk datang bertemu muka dengan Dia. Mari bawa, serahkan kepada Dia dosamu dan rasakan pengampunannya yang memulihkan dirimu, yang membebaskan dirimu untuk menikmati kasih-Nya dan kehadiran-Nya. Apakah dirimu saat ini bisa melepaskan semuanya dan bisa meyakini bahwa Tuhan mengasihimu, mengampunimu? Tuhan, ini diri kami di hadapan-Mu. Engkau tahu kelemahan diri kami. Kadang-kadang terlalu besar rasa malu kami. Terlalu besar rasa takut kami kepadamu. Sehingga kami tidak berani mengakui dosa kami, membawanya, melepaskannya ke dalam tangan-Mu. Karena itu kami mohon Kau sendiri yang bekerja, menolong membebaskan kami. Kami hanya membawa diri kami di sini bersama dengan Engkau. Kami hanya bisa membawa dosa kami bersama dengan kami. Untuk Engkau ambil, untuk Engkau buang jauh-jauh, untuk Engkau hapuskan, Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memampukan semuanya ini terjadi, kami berdoa. Amin. Bagi setiap dari kita yang sudah merasakan kasih pengampunan dari Dia, apakah engkau
bisa mengalami bahwa sungguh terlalu indah kasih Tuhan bagimu. Karena Dia adalah sahabat, Dia dekat, dan Dia mengorbankan dirinya bagi kamu. Dan ketika dirimu dan diriku menyadari, memikirkan kembali apa yang telah Dia perbuat, mungkin kita ingin membalas, mengabdikan diri seluruhnya kepada Dia. Kita ingin, tapi ternyata di dalam kenyataannya seringkali kita gagal ataupun tidak bisa melakukan dengan sepenuhnya. Tapi kegagalan kita tidak menghapus kasih-Nya kepada kita. Karena pengorbanannya terlalu indah bagi kita. Bagi setiap dari kita yang mengucap syukur kepada Dia, mari kita angkat pujian sungguh indah. Katakan kepada Tuhan, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdian kita tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh terlalu indah apa yang telah Tuhan Yesus perbuat bagi kita. Berbahagialah bagi setiap dari kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa Dia, tidak ada artinya kita hidup di dalam dunia ini. Karena tanpa Tuhan Yesus, tanpa kita dimiliki oleh Dia, apapun yang kita punya, apapun yang kita perbuat, tidak akan bisa memberikan kedamaian, ketenangan, kasih yang bisa sepenuh-penuhnya mengisi diri kita. Karena hanya ada Yesus yang turun ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Dan Dia merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib, menanggung rasa sakit karena dosa-dosaku dan dosa-dosamu. Dia melakukannya karena Dia peduli. Dia peduli kepada diriku dan dirimu. Karena Dia mengerti pergumulan hati kita. Dia menjadi manusia sama seperti kita, terdiri dari daging dan darah. Dia bisa mengerti perasaanmu, kesedihanmu, ketakutanmu, kekecewaanmu. Dan Dia buktikan cintanya bagi kita. Mari kita katakan, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita.
ada Yesus peduli. Yesus yang selalu mengerti, Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Saudara, lihatlah kepada gambar yang ada di depanmu. Ada Yesus yang selalu peduli kepadamu, yang selalu mengerti. Apakah engkau ingin membawa beban-bebanmu, masalahmu ke hadapan Dia? Mari ungkapkan, ambil waktu sejenak. Bersama dengan Dia. Tuhan Yesus, ini diri kami bersama dengan pergumulan diri kami dan keluarga kami. Terima kasih karena kami boleh dimiliki oleh Engkau. Terima kasih karena Engkau hadir bagi kami. Ada Engkau yang selalu bersama dengan kami, yang peduli kepada kami. Engkau bukan Allah yang jauh di atas sana saja.
Tapi Engkau adalah Allah yang hadir, Immanuel bersama dengan kami. Di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kejadian demi kejadian yang menjadi masalah bagi kami, menjadi masalah yang terlalu besar. Bukan karena masalah itu sendiri, tapi karena kami seringkali tidak bisa menyadari bahwa Engkau hadir, ada ketika kami menghadapi masalah itu. Tapi berbeda kalau kami bisa menyadari Engkau ada dan Engkau yang akan mengatur bagaimana cara menyelesaikan masalah demi masalah yang ada di dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami belajar untuk melihat, menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang hadir bagi kami di dalam keseharian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari bersama-sama kita akan melihat sebuah bagian firman-Nya. Apa yang Dia ingin katakan kepada kita pribadi. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Siapkah engkau mendengarkan perkataan Dia kepadamu pribadi? Mari buka telinga jasmani dan telinga rohani. Mari kita minta Tuhan membukakan mata jasmani dan mata rohani kita. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Ini diri kami. Tolong kami untuk boleh hadir sepenuhnya di sini bersama dengan Engkau. Supaya kami bisa melihat Engkau, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu yang berbicara kepada kami. Sehingga kami tahu apa isi hati-Mu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 46 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh arilan-arilan sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia, Tuhan memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita.
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, Mazmur 46 ini ketika dituliskan merupakan sebuah mazmur yang mengungkapkan keyakinan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Di bagian yang ayat pertama, ketika dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan, sampai dikatakan pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan. Di situ yang berbicara adalah pemazmur yang mengungkapkan keyakinannya karena dia boleh mengalami bahwa Tuhan benar ada tempat perlindungan. Kemudian ketika dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakannya adalah Tuhan. Saudara, siapa yang ada di dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, pergumulan hidup? Siapa yang tidak pernah mengalami masalah demi masalah? Siapa yang tidak pernah takut? Semua orang mengalaminya. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi ketika kita mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, apa yang kita lakukan? Siapa yang kita cari sebagai pertolongan kita? Siapakah yang kita jadikan perlindungan kita? Jikalau engkau dan saya mencari manusia, jikalau engkau dan saya berharap kepada manusia, mungkin kita akan kecewa. Karena manusia itu sangat terbatas. Tapi bersyukur bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada Tuhan yang boleh menjadi tempat perlindungan. Ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Karena itu ketika kita mengalami pergumulan, ketakutan kita, kegelisahan kita, bisa kita bawa. Sehingga kita akan belajar untuk tidak takut. Sekalipun seakan-akan masalah itu semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin banyak. Dalam ayat 11, Tuhan sangat jelas sekali berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah. Be still and know. Diam. Diam bukan berarti hanya tidak berbicara. Tapi diam, jangan lakukan apapun. Tenangkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan bumi
dan seluruh isinya. Tuhan yang menciptakan engkau dan saya. Dan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ketika kita berdiam, bisa berdiam, datang di hadapannya Dia. Menenangkan diri. Belajar mengambil waktu untuk menyadari bahwa Dia adalah Tuhan. Maka perlahan-lahan di situ Tuhan akan menolongmu untuk melihat bagaimana tangannya yang bekerja. Merangkai selangkah demi selangkah jalanmu. Dia akan bukakan. Dan Dia akan berikan orang-orang pertolongannya tepat pada waktunya. Tapi permasalahan yang terjadi adalah seringkali kita panik, kita takut, atau kita terlalu sombong. Kita merasa kita mampu, kita sanggup, kita hebat, kita punya segala sesuatu. Atau kita tidak ingin dianggap rendah, dianggap remeh oleh orang lain. Sehingga kita fight, berjuang dengan kemampuan kita sendiri. Sampai kalau masalah itu tidak selesai dan semakin besar. Baru kemudian hati kita hancur. Karena di situ kita menyadari ternyata kita ini lemah, tak berdaya. Dan mungkin ketika itu terjadi, kita menyalahkan Tuhan. Kita ngomel. Kenapa Dia izinkan masalah demi masalah terjadi? Kita marah, kita kecewa kepada Dia. Atau kita menjadi tidak lagi percaya kepada Dia. Salahnya di mana? Salahnya bukan di Tuhan. Tapi ada di dalam diri kita. Karena Tuhan sangat jelas sekali berkata, diamlah dan ketahuilah. Diam, datang terlebih dahulu kepada Dia. Diam bukan berarti sepanjang ketika kita menghadapi masalah tersebut kita menjadi orang yang pasif. Tapi pertama kali yang harus kita lakukan adalah diam. Untuk apa? Untuk bisa melihat bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah kota perlindungan. Dia adalah sumber pertolongan. Melihat kepada pribadi Dia. Sehingga Dia akan membukakan mata kita dan membukakan telinga kita untuk mendengar suaranya. Melihat bagaimana Dia menuntun apa yang akan Dia lakukan. Selangkah demi selangkah. Maukah saudara bisa mengalami pertolongannya? Maukah saudara bisa menjadikan Tuhan sebagai kota bentengmu? Maukah saudara bisa semakin mempercayai Dia? Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan kita. Saya akan membacakan dengan perlahan Mazmur 46 ini. Izinkan perkataan Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepadamu secara pribadi, menguatkan engkau.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita akan bacakan sekali lagi bersama-sama. Mari ganti kata kita dengan namamu. Kata kita dengan namamu. Contoh. Allah itu bagi C tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu Aceh tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bisakah kita baca bersama-sama mengganti kata kita dengan namamu? Mari bersama-sama kita baca. Allah itu bagi tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai. Kota benteng ialah Allah Yakub. Pergilah,
Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kota benteng ialah Allah Yakub. Saudaraku, jikalau engkau takut, jikalau engkau gelisah di dalam hidup sehari-harimu, jikalau ada masalah demi masalah terjadi, bacalah Mazmur 46 ini. Sebagai firman yang dia sampaikan kepada dirimu. Ganti kata kita dengan namamu. Baca kata demi kata, berulang-ulang. Izinkan Tuhan melayanimu lewat firman-Nya ini. Izinkan Tuhan menguatkan engkau lewat firman ini. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala sejenak. Apakah engkau sedang merasa sendirian sekarang ini? Sekalipun secara fisik ada orang-orang di sekitarmu. Tapi secara hati mungkin engkau merasa sendirian. Mungkin engkau merasa tidak ada yang mengerti, memahami, memperhatikan dirimu. Ingat, Tuhan ada bersama denganmu. Dia yang berkata, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Adalah Allah yang bersama dengan engkau dan saya. Dan ketika engkau dan saya berjalan di dalam lembah yang kelam, Tuhan yang berkata, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tidak pernah meninggalkan kita. Kita hanya perlu belajar berdiam. Menenangkan hati, pikiran, tubuh di hadapan Dia. Ada tangan kuat Dia yang memegang kita. Karena Dia adalah kota benteng. Perlindungan kita.
Karena Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Mari bersama-sama kita angkat lagu Tangan Kuat yang Memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Bisakah engkau lihat tangan Tuhan yang memegang tanganmu saat ini? Bisakah engkau lihat tangannya merangkai, merenda hidupmu? Jikalau engkau tidak bisa, it's okay. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa saat ini, Tuhan, melihat sebenarnya apa yang sedang Engkau rangkai dalam hidupku. Tapi tolong aku untuk bisa merasakan, mengalami, menyadari bahwa Engkau memegang tanganku. Sekali lagi kita katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. 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 Bapa, ini diri kami di hadapan-Mu.
Terima kasih karena kami boleh memiliki dan dimiliki oleh diri-Mu. Terima kasih Engkau adalah kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Mulai dari sekarang ini sampai nanti ke depan, sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah kami. Karena itu tolong ajari kami untuk boleh teguh, diam bersama dengan Engkau. Untuk tidak panik, untuk tidak gelisah terlebih dahulu, tapi untuk mencari Engkau terlebih dahulu. Setiap hari, dikala kami membuka mata kami, dan dikala ketika kami menjalani hari-hari kami, bahkan ketika kami menutup mata kami, ajari kami untuk terus ingat kepadamu. Dan tidak lupa kami membawa keluarga besar dari Aceh Pausan yang sedang berduka. Engkau telah memanggil Aceh pulang kembali bersama dengan Engkau. Kami tahu dia ada bersama dengan Engkau di surga. Tapi bagi keluarga besar yang ada, sahabat-sahabat yang ada, perasaan kehilangan itu sangat nyata. Kesedihan ada di dalam. Karena itu untuk keluarga besar yang sedang berduka, tolong bukakan hati mereka untuk boleh mengalami kehadiran-Mu dan pertolongan-Mu, menjalani hari-hari duka mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Engkau yang tahu akan kehidupan kami. Engkau sendiri juga yang tahu akan duka kami. Duka yang mungkin ketika kami ceritakan kepada orang lain akan berkata, itu kecil. Masa hal begitu saja membuatmu stres? Masa hal begitu saja membuatmu sedih? Bukankah engkau anak Tuhan? Tapi engkau adalah Bapa yang tidak pernah meremehkan hati kami. Bagi kami yang sedang berduka karena apapun, tolong kami untuk boleh membawa duka kami kepadamu. Tolong kami untuk boleh mengungkapkan isi hati kami ke hadapan-Mu. Bahkan ketika kami tidak bisa berkata-kata, ketika ketakutan dan kesedihan itu hanya bisa muncul lewat aliran air mata yang ada. Izinkan kami, tolong kami untuk boleh mengizinkan diri kami untuk mencurahkan air mata kami di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau yang bisa mengusap duka kami, kesedihan kami. Karena hanya Engkau yang bisa menolong kami melewati masalah demi masalah, hari demi hari. Karena hanya Engkau yang bisa mengubah duka kami menjadi sukacita. Ratapan kami menjadi tari-tarian. Karena hanya Engkau saja. Kami serahkan diri kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memampukan semuanya ini kami alami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kebaktian doa selesai, silakan satu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.